Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan luar biasa baik dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kali ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena menyampaikan renungan firman Tuhan dengan menggunakan masker kali ini. Karena beberapa waktu lalu saya ada operasi kecil di bagian wajah dan belum sepenuhnya sembuh. Namun karena itu kali ini saya minta maaf menggunakan masker, namun tidak mengurangi rasa kerinduan dan sukacita berbagi firman Tuhan bagi kita sekalian. Semoga juga tidak mengurangi semangat kita sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kitab Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 akan menjadi bahan renungan kita dari kitab Perjanjian Lama berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis bagi kita sekalian, di bawah judul perikop Lambang Ketidaksetiaan Raja Zedekia. Saya akan membacakan ayat yang ke-10 bagi kita sekalian demikian. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberi tema renungan kali ini bagi kita sekalian ialah hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Pernahkah kita melihat seseorang meninggalkan atau berkhianat pada keluarga, selingkuh, berbuat curang, dengan alih-alih mencari kebahagiaan di luar rumah, dan yang terjadi bukanlah bahagia atau sukses, malah kemudian ia dibuang, dicampakkan karena dianggap tidak berguna lagi, dan lalu muncul penyesalan yang terlambat tapi tidak berguna. Mau kembali mungkin keluarga sudah terlanjur kecewa, dan diterima pun tentu akan ada rasa bersalah dan bahkan penyesalan seumur hidup. Nah, kali ini kitab Yehezkiel menyajikan bagi kita cerita tentang ketidaksetiaan dan akibat dari ketidaksetiaan itu. Nabi Yehezkiel adalah nabi yang dipanggil pada zaman bangsa Israel mengalami pembuangan di Babilonia. Yehezkiel mendapat julukan penjaga dari Tuhan dengan tugas serius dalam memperingatkan bangsa Israel secara kritis. Menurut firman Tuhan, Yehezkiel diberi keistimewaan yaitu karunia untuk bernubuat oleh Allah, memperingatkan Israel akan kelalaian, pemberontakan mereka kepada Allah yang mengakibatkan adanya sanksi penghukuman, bahkan ancaman kebinasaan. Dan dalam perikop ini Yehezkiel bernubuat tentang ketidaksetiaan seorang raja terhadap bangsa dan bahkan terhadap Allahnya sendiri, yaitu Raja Zedekia. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akibat dan dampak dari ketidaksetiaan itu mengakibatkan bangsanya menjadi sandera dan budak, seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatan power mereka untuk mengalami kemerdekaan. Ia sebagai pemimpin negeri bukannya menjaga, mengajak, mengarahkan bangsanya bergantung kepada Allah, tetapi justru bergantung kepada bangsa-bangsa lain, mengandalkan diri sendiri, sifat yang egois, dan mengarah kepada kesombongan, dan mengakibatkan murka Allah terhadap bangsa Israel dan para pemimpinnya. Mereka berkhianat
berselingkuh dari Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan manusia adalah kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan terhadap perintah-perintah Allah, kesetiaan melakukan kehendak-kehendak Allah atas kehidupan umat manusia. Bagi Israel di zaman masa lalu dan bagi kita sekalian yang hidup di masa-masa kini, tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengharapkan kita menjadi pribadi yang setia kepadanya. Dan tidak hanya pada saat berlimpah berkat, berlimpah rezeki, saat kita merasa kita beruntung, tetapi bahkan di saat-saat kita susah, sakit, mengalami kerugian dan lain sebagainya. Dan dalam hidup kita seharusnya kita harus setia kepada Tuhan. Dan bahkan ketika kita diizinkan Tuhan dan ditempatkan pada pilihan benar atau salah, dan di dalam setiap pilihan tentu disertai risiko dan konsekuensi, kita sebagai orang percaya dianjurkan untuk terus diharapkan, diinginkan, diwajibkan bahkan untuk memilih setia pada kebenaran, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita manusia ini bukan hidup tanpa akal. Ketika ditempatkan pada pilihan, kita memiliki akal dan hikmat. Maka mari kita pergunakan akal dan hikmat yang diberikan Tuhan itu dengan semestinya. Jangan sampai kita menyulutkan murka Allah, apalagi dengan sengaja melanggar kehendak Tuhan. Dan bersiap-siaplah kita untuk binasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup sebagai umat Tuhan yang setia dari hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang besar. Orang yang setia pada Tuhan, dia tidak mungkin berkhianat pada keluarga, ia tidak akan mungkin berkhianat pada gereja, ia tidak mungkin berkhianat pada orang-orang yang selama ini menopang, menunjang, dan bahkan ikut berjuang dalam kebenaran. Dan tidak akan ia berkhianat pada kebenaran. Kehendak Allah yang selalu menjadi prioritas, agar berkat Tuhan tidak terhalang ketidaksetiaan. Bapak Ibu saudara-saudari sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tidak meniru contoh dan teladan ketidaksetiaan Raja Zedekia dan bahkan umat-umat Israel yang ikut-ikutan meninggalkan pengandalan akan Tuhan, lebih mempercayai manusia, bergantung pada manusia, pada kekuatan diri sendiri, tapi tidak bergantung kepada Allah. Karena segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia, baik ataupun benar ataupun salah, tentu ada resiko, ada konsekuensi di balik semua itu. Tetapi percayalah, ketika kita setia kepada Tuhan, Allah jauh lebih setia mendampingi, mengasihi, memimpin, dan memelihara kehidupan kita. Jangan takut setia kepada Tuhan. Ia pasti memberkati dan membuka jalan dalam setiap perkara kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik kepada kami. Ampuni kami manusia ini jika terkadang kami hilap dan dengan sengaja mengingkari Allah. Ampuni kami Tuhan, beri kami kesempatan agar kami berbalik, koreksi diri, dan mau turut kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mengalami kebinasaan, tapi biarkanlah kami mengalami keselamatan kekal dalam Tuhan. Berkati kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan
kami dibentuk dan kami dididik dalam kesetiaan kepada Allah dalam suka maupun duka. Kami tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan tidak berhenti menyertai kami. Terpuji namamu Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.